Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, suatu hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Israel yang memang petugas untuk memisahkan kehidupan dunia dan akhirat. Kedatangan malaikat maut ini ingin memberikan satu pesan yang tentu pesan ini ditujukan kepada kita sebagai umat Rasulullah. Setelah sampai, kata Israel, ya Muhammad, jituka li ikhbarin an alamatil maut. Aku datang ke sini ingin memberitahu bahwa ada 3 tanda ketika seseorang akan aku ambil nyawanya. Pertama, tanda-tanda manusia akan diambil nyawanya apabila kenikmatan dia melihat itu akan berkurang. Maka sudah menjadi rahasia dan menjadi sudah sunatullah. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Semakin umur kita bertambah, tentu bertambahnya ini dari angka. Secara durasi ini justru berkurang. Maka apapun kenikmatan yang melekat pada diri kita itu akan dikurangi. Nunakkishu fil khalqi. Mungkin waktu muda kita masih bisa melihat, membaca huruf-huruf yang kecil. Tapi setelah usia kita menginjak senja 40, 50, maka penglihatan sudah mulai berkurang. Terkadang kita harus sibuk mengukur, memesan kacamata untuk membantu penglihatan. Maka ingatlah saudaraku, ketika mata kita sudah tidak mulai awas, maka ini sudah tanda-tanda kita akan dijemput oleh malaikat Israel. Tanda yang kedua, apabila makhluk yang ada di kepalanya berubah dari hitam menjadi putih, alias beruban. Apabila saudaraku, kalau kelihatan ada beberapa rambut yang sudah berubah warna, maka ini pun sesungguhnya merupakan nasihat, warning, tanda-tanda hidup kita tidak akan lama lagi. Dalam satu hadis sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mencabut uban kecuali dalam kondisi gatal atau mengganggu. Karena kata Nabi, uban ini akan menjadi nurun, akan menjadi cahaya bagi saksi kita di yaumul qiyamah. Dan uban ini adalah pengingat kita akan kematian. Walaupun kita tutup rambut kita dengan semir apapun warnanya, tapi Allah Maha tahu dan Allah tidak bisa ditipu. Kondisi apapun, ketika dia sudah berumur, maka otomatis secara hukum alam, secara sunatullah, maka perubahan itu akan terjadi. Tanda yang ketiga, ketika seseorang aku ambil nyawanya, di mana daya ingat semakin menurun. Kita menyebutnya dengan istilah pikun. Bahkan ada yang bilang linglung atau hal yang lainnya. Maka tidak heran kalau seorang nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tua, dia sibuk mencari kemana kacamatanya, dan dia tidak menyadari kacamatanya sedang dipakai atau kacamatanya gantung. Itu artinya orang itu sudah mengalami masa-masa pikun. Dan pikun ini tidak ada obatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya kecuali satu, yaitu penyakit tua alias penyakit pikun. Saudaraku yang dimuliakan Allah,
dari 3 nasihat ini yang tentu ditujukan bagi kita sebagai manusia menjadi satu renungan apa yang sudah kita dapatkan. Walaupun tentu yang namanya maut ajal itu tidak mengenal umur. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqimun. Jikalau ajal sudah datang, maka tidak bisa dipajukan ataupun bisa dipundurkan. Tetapi memang ada tanda-tandanya. Seperti seorang perempuan ketika dia mau hamil, tentu tanda-tandanya dia muntah. Berarti tanda-tanda dia sedang ngidam. Nah, manusia pun seperti itu. Tanda-tanda dia akan diambil, maka biasanya ada ciri-ciri. Ya. Oleh karena itu, mati itu adalah urusan Allah. Yang paling utama adalah apa yang sudah kita persiapkan ketika kita berhadapan dengan Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Dan untuk mencapai itu tentu kita harus menjadi hamba yang istiqomah. Amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.